Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal muluh wal rusukh wa tamatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zainal Hamsi wa Syekh Muhammad Nabi Al-Bandani وصولهم وفرائهم ودم الحكم كعلم الجمعين والشيخ مرم بروح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد عبد القادر السقاف ثم إلى روح حج عبد الرحمن بن حج عبد الله ومن بنى هذا المسجد ومن صلى في هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد وصولهم وفروعهم وذم الحكم كعلم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ثم إلى روح الشيخ من رب روحه كهجي حسن بصر ثم إلى روح الشيخ من رب روحه كأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 8, 2 baris dari atas bacaannya wal barzakhi. Wal barzakhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal barzakhi min su'ali al malakaini
وعذاب القبر ونعيمه وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wal barzakhi min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imihi wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati haqqun wal malaikata haqqun. Masih melanjutkan mengenai pembahasan ilmu tauhid, di mana telah dijelaskan oleh musannif ini kitab bahwa apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun fi jami'i ma akhbar bihi anillahi ta'ala, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya benar, yang kesemuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita percayai, yang harus kita imani, apa yang telah disampaikan, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbilang daripada min umuril akhirah, terbilang daripada urusan-urusan perkara-perkara yang menyangkut mengenai urusan akhirat. Begitu juga yang harus kita imani adalah wal barzakhi, barzakh. Kalau sekarang kita masih ada di alam dunia, nanti setelah kita berpindah dari alam dunia, ya, setelah kita ada di alam dunia ini kemudian kita berpindah, nanti ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh ini merupakan alam pemisah, penyekat antara alam dunia dengan alam akhirah. Jadi sebelum kita pindah alam akhirat, terlebih dahulu kita rasakan yang namanya alam barzakh, atau yang disebut dengan umumnya kita kaum muslimin disebut dengan alam kubur.
Nah, disebut alam kubur karena orang itu kalau mati dikubur itu. Ya. Nah, kapan kita pindah kepada alam barzah setelah kita merasakan di alam dunia ini? Wa huwa ma bainad dunya wal akhirati. Alam barzah itu adalah alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia, kemudian alam akhirat. Ma bainad dunya wal akhirah, pertengahannya ini disebut dengan alam barzakh. Sejak kapan orang berpindah ke alam barzakh? Kata Syekh Nawawi Al-Bandani, min waqtil mauti ilal ba'thi, dari sejak kita wafat meninggal dunia, ilal ba'thi, sampai kita dibangkitkan. Jadi orang itu kalau udah meninggal dunia, sekalipun dia belum dikubur, itu berarti orang itu udah pindah alam barzakh namanya. Kendati pun dia belum dikubur. Umpamanya nih, pada saat ini ada yang meninggal dunia, innalillahi disiarin, kan dikuburnya biasanya besok pagi. Nah, sekalipun itu orang yang meninggal dunia belum dikubur, ini orang sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh namanya. Itu. Ya, sampai ilal ba'thi. Ba'thi itu artinya apa? Nanti kita bakal dibangkitin. Ihya'ul mauta. Dihidupkannya kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Semuanya kita nanti wa ikhrajuhum min kuburihim. Kita semua nanti pun bakal keluar dari kubur-kubur kita. Ya, ini juga yang wajib kita imani. Jadi semuanya ini orang setelah mereka meninggal dunia dikubur, pada saatnya nanti bakal dibangkitkan. Sama mereka orang yang dikubur, matinya dikubur, udah mati dikubur. Au gharqa, atau matinya dia itu dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan hanyut, mati bakal dibangkitin. Nggak ketemu jasadnya di mana. Tenggelam di bawah air bah umpamanya. Tapi suatu saat nanti dia bakal dibangkitkan. Au sulibu, atau mereka itu matinya disalib. Au akalathumud dawab, dikatakan oleh ulama, sekalipun ada orang yang matinya itu dimakan oleh binatang, dimakan oleh macan umpamanya. Nah, yang begitu tuh, yang mati tenggelam, baik yang dikubur, yang disalib, ataupun yang dimakan oleh binatang, nanti semua itu mereka akan dibangkitkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz orang yang matinya dibakar? Karena ada orang ya di luar Islam itu, dia matinya nanti bakal dibakar. Udah mati dibakar, bukan dikubur deh. Udah dibakar, kemudian soro Ramadan jadi abu. Habis jadi abu biasanya dzurriyyah firrih, dibuang ke laut tuh, lemparin tuh. Nah, yang begitu tuh kira-kira bakal dibangkitin nggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pun sama, bakal dibangkitin juga dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dulu ada seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini dia berkelahi, bertengkar, berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubay bin Khalaf, dia mengingkari yang namanya kebangkitan. Mana ada orang udah mati dihidupin lagi.
Mustahil, kata Ubay bin Khalaf. Dia mengatakan begitu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sambil dia membawa tulang belulang. Tulang, setelah dipegang itu tulang, dibawa di hadapan Rasulullah. Itu tulang yang ada di tangannya, yufattituhu biyadihi, dihancurin pakai tangannya. Dihancurin, dipegang sama dia, dihancurin di hadapan Rasulullah. Kata Ubay bin Khalaf, atarallaha yuhyi hada ba'da ma baliya. Apa ya nih Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan kembali setelah ini tulang belulang hancur? Udah saya remukin, apa iya tuh Allah Subhanahu wa taala bakal bangkitin lagi? Apa jawaban Nabi kita, Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, na'am, ya. Wa yab'atsuka wa yudkhiluka an-nar. Bukan saja Allah Ta'ala bisa membangkitkan engkau, tapi juga Allah Ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Jawaban yang apa, pertanyaan yang ngejek, lantas diejek lagi oleh Rasulullah. Bukan saja membangkitkan engkau wahai Ubay bin Khalaf, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Jadi yang terbilang, yang harus kita imani, ya, bahwa kita juga semuanya bakal dibangkitkan kembali. Ya. Faman mata faqad dakhala fil barzakhi. Maka siapa orang yang telah meninggal dunia, faqad dakhala fil barzakh, maka berarti orang tersebut telah masuk, telah pindah kepada alam yang namanya alam barzakh. Yang tadi yang saya telah katakan, seandai kata kita belum dikubur namun kita telah meninggal dunia, tetap berarti itu yang namanya mayit sudah pindah alam, bukan ada lagi di alam dunia, tapi adanya alam barzakh. Sekalipun dia masih terkujur di alam dunia itu, belum dikubur itu. Ya. Memang ini alam barzakh yang memang benar harus kita lalui, mau nggak mau. Apa ya antum bakal selamanya hidup ada di alam dunia? Jadi kalau antum terus ada di alam dunia, kapan mau antum pindah ke alam barzakh ntar? Dan juga memang kita nggak selamanya di alam barzakh, karena kita bakal pindah ke alam apa namanya? Akhirat. Nah, fase-fase inilah yang bakal kita lewati, yang bakal kita lalui. Mau nggak mau, suka nggak suka. Alam dunia kita ini baru alam dunia. Alam barzakh entah. Habis alam barzakh terus kita nunggu sampai yaumil kiamah, nanti barulah alam akhirat. Ya. Min su'alil malakaini, yang ada di alam barzakh itu meliputi min su'alil malakaini, daripada pertanyaan dua malaikat. Jadi kita bakal disoal nanti oleh dua malaikat. Siapa? Munkarin wa nakirin, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ini wajib diimani karena merupakan salah satu daripada apa yang Rasul datangkan, minal mughayyabat, daripada hal-hal yang gaib, yang enggak terlihat oleh kasat mata kita. Bakal ditanya kita ntar. Ya. Bagaimana keadaannya itu malaikat munkar dan nakir, yang namanya disebut dengan al-fatinun. Jadi malaikat al-fatinun itu ada dua, artinya malaikat penguji. Itulah yang disebut dengan munkar wa nakir gitu. Wa huma mahibani,
Malaikat Munkar dan Nakir ini mahibani, keduanya menyeramkan, ya, memiliki wibawa hailani, seram. Yuq'idanil abda fi qabrihi, keduanya akan menundukkan seorang hamba fi qabrihi, di kuburnya, ya. Jadi kalau mau kita baca kitab-kitab yang mutawalat itu, kitab-kitab besar yang lebih lengkap lagi, jadi sifat keduanya itu, gambaran malaikat Munkar dan Nakir itu aswadani azraqani, dia punya warnanya hitam bercampur dengan kebiru-biruan. Jadi kayak warna apa itu? Hitam sama biru, jadi warna apa itu? Bengap kali ya. Dikatakan ayunuhuma kakudurin nuhas, mata itu malaikat Munkar dan Nakir sama seperti kuali yang terbuat daripada tembaga. Wa fi riwayatin seperti kalbarqi, seperti kilap matanya itu. Kalau kita lihat tuh matanya kayak kilap gitu. Pertek. Gitu. Suaranya bagaimana? Aswatuhuma karra'di, suara itu malaikat seperti ar-ra'd, petir. Jadi kalau ngomong itu laksana kayak petir suaranya itu. Idza takallama yakhruju min afwahihima kannar, dikatakan oleh ulama kalau keduanya ngomong itu keluar dari mulut keduanya itu kannar, seperti api gitu. Nah, di tangan setiap malaikat Munkar dan Nakir ini dikatakan ada mitraq min hadid. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini di tangannya itu bawa mitraq. Kalau kata kita mah kayak martil gitu. Dari apa? Min hadid, dari besi. Seandai kata ini martil, alat pemukul, dipukulkan ke gunung yang ada di dunia, ulama mengatakan lazabat, pasti itu gunung bakal hancur. Ini martil nih yang dipegang oleh malaikat Munkar dan Nakir, kalau dipukulin ke jibal tuh, gunung-gunung yang ada di alam dunia, lazabat, pasti itu gunung akan mencair, akan hancur berkeping-keping. Gimana kalau dipukulin ke kepala manusia ini? Bahkan dikatakan andai kata berkumpul jin dan manusia buat ngangkat itu martil yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma rafa'uha, mereka semuanya nggak bakal bisa ngangkat martilnya itu. Saking apa itu? Saking beratnya itu. Dia punya alat pemukulnya itu. Thaqalani, jin, bangsa manusia buat ngangkat alat pemukulnya Munkar dan Nakir, semuanya nggak bakal sanggup. Gimana itu? Jadi percaya nggak? Mati aja dulu. Ntar kalau mati pasti bakal ngerasain. Gitu. Itu gitu. Ini malaikat Munkar dan Nakir ini buat orang mukmin yang taat ataupun yang tidak taat, itu namanya menurut kaul yang sahih namanya malaikat Munkar dan Nakir. Menurut kaul yang sahih. Ya. Tapi kalau kepada orang mukmin, nah, dia bakal yarfuqani. Ya. Yarfuqani itu artinya apa? Bakal ngomongnya juga nggak kasar-kasar. Ya. Lemes, ngomongnya halus gitu, nggak kasar ngomongnya. Kalau kita bisa jawab itu, dia bilang naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Enak gitu. Tapi giliran orang munafik, giliran orang kafir yang ditanya, ketika ditanya yahsulu lahuma ra'bun, akan hasil bagi keduanya itu, orang munafik, orang kafir, ar-ra'bun, ketika ditanya akan ada rasa ketakutan. Man rabbuka wa man nabiyuka, mereka nggak bisa jawab, melainkan mereka akan mengatakan ha la adri gitu.
Gitu. La adri, aduh, aku nggak tahu siapa Tuhan kami, aku nggak tahu siapa itu Rasul kami. Nggak bisa jawab mereka. Gitu. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kalau seorang itu dia meninggal dunia, kemudian udah dikubur itu. Nah, nanti bakal ditanyanya itu setelah kita dikubur, kemudian yang nganter kita, jenazah kita semuanya udah pada pulang, itu baru malaikat datang di situ. Namun sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat lagi. Ini yang namanya disebut dengan malaikat ruman. Sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita bakal disoal oleh malaikat ruman namanya. Nah, dia ini malaikat ruman ini bakal datang kepada orang yang telah meninggal dunia qabla ayyadkhula munkarun wa nakirun. Sebelum datang untuk menyoal kita malaikat Munkar dan Nakir, kita terlebih dahulu didatangi oleh malaikat yang namanya ruman. Yatala'la wajhuhu, itu malaikat ruman, dia punya mukanya bersinar, bercahaya, bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah kasyamsi, laksana matahari dia punya wajahnya bersinar. Yadkhulu 'alal mayyit, ini malaikat ruman datang ke kita yang udah meninggal dunia ini. Kemudian kita didudukin nama dia. Apa perintah malaikat ruman ketika itu? Kata malaikat ruman kepada orang yang baru saja meninggal tadi, keluarganya udah pulang, kerabatnya udah pulang, tetangganya, teman-temannya udah balik ke rumah sono, itu malaikat ruman datang nyuruh kita, uktub ma'amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Hamba Allah, coba engkau tulis apa yang telah engkau perbuat, apakah itu amal baik atau amal keburukan. Disuruh nulis kita. Lantas si fulan yang baru meninggal ini bingung dia. Bi ayyi syai'in aktubu. Kalau saya suruh menulis, kira-kira saya nulis pakai apaan? Itu. Aina qalami wa midadi wa dawati. Kita bakal ngomong begitu. Aina qalami, mana penaku? Mana pulpenku? Wa midadi, mana tintaku? Saya butuh pena, saya butuh tinta untuk saya menulis. Apa kata malaikat ruman ketika itu? Rikuka midaduka. Air liurmu itulah dia tintanya. Jadi kita bakal nulis tuh pakai air liur kita. Ibarat kata midad kita, tinta kita, air ludah kita. Wa qalamuka usbu'uka, sedangkan penamu adalah apa? Nih, jari jemari kita. Jadi jemari kita buat nulis tuh. Ala ayyi syai'in aktub. Malaikat ruman, saya ini nulisnya pakai apaan? Di mana saya harus mencatat? Di mana saya harus menulis? Walaysa li sahifatun. Sedangkan saya enggak ada selembar secarik kertas, bahan atau kain yang sekiranya buat saya menulis tuh. Sekarang pulpennya udah ada, penanya udah ada, tintanya udah ada. Sekarang yang buat ininya apa itu? Kertasnya mana? Gitu. Ya. Akhirnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, nah itu malaikat ruman nanti dia memotong daripada min kafanihi, daripada kain kafan. Jadi kain kafan si mayit itu diberikan satu potongan kain kafan,
kemudian dia mengatakan hadhihi sahifatuka faktub, inilah lembarannya, maka tulislah oleh engkau sekarang juga. Tulis ini. Jadi ibarat kata tuh lembaran, dia punya kertasnya buat nulis dari mana itu? Dari kain kapan. Fayaktubu ma amila fid dunya min khairin. Ketika itu si hamba yang baru wafat saja, dia menulis ma amila fid dunya min khairin. Dia tulis, dia catat dari apa yang pernah dia lakukan di alam dunia min khairin, berupa kebaikan. Saya pernah ngaji, saya pernah sholat berjamaah, saya pernah sodako, saya pernah baca Quran, saya pernah nolong orang. Dicatat sama dia tuh. Fa'idha balagha sayi'atan istahya. Tadi kan suruh nulis kebaikan dan juga suruh nulis apa? Keburukan. Tapi setelah semuanya udah habis, kebaikannya sudah tercatat semuanya dari awal sampai akhir. Tapi ternyata ketika dia pengen nyatat keburukan-keburukan yang pernah dilakukan nama dia diem tuh, nggak nulis, dia diem, diem dia. Kata malaikat, ya khati, orang yang sebelah, lima la tastahi min khaliqika haitsu amaltaha fid dunya wa tastahi minnil an. Engkau nih, kata malaikat, engkau nih, kenapa ente kudu malu? Kenapa engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dulu ketika engkau berada di alam dunia, engkau melakukan kejahatan, engkau melakukan kemaksiatan, wa tastahi minnil an, tapi engkau malah malu kepadaku, kata malaikat. Ente giliran sama Allah enggak malu, tapi giliran nama saya malaikat, saya ini hamba Allah, tapi ente malu. Akhirnya ketika dia enggak mau nulis deh, itu malaikat yarfa'ul malak amudan, diangkat tiang nih. Ada tiang tuh yang siap buat apa? Yadribuh, dipukul gitu. Dia nggak mau nulis juga, ya diribu, dipukul itu. Ini si hamba dipukul sama malaikat Ruman ini. Lantas ketika itu si hamba bakal mengatakan, irfa'anni hatta aktubah. Malaikat tolong jangan dipukul. Malaikat udah, jangan pukul saya. Hatta aktubah, sampai saya nih, bener saya pengen nulis nih. Kriminal apa, kejahatan apa, keburukan apa yang dulu pernah saya lakukan, saya bakal catat sekarang nih. Catat. Akhirnya dicatat juga. Jadi kebaikan dicatat sama dia, keburukan dicatat sama dia. Kemudian kata malaikat, udah sekarang dilipat. Udah dilipat, distempel. Distempel. Dia bingung nih, nyetempelnya pakai apaan? Saya nggak punya stempel, kata si hamba itu. Stempelnya adalah bizufrika, dengan kukumu. Jadi stempel pakai kuku gitu. Di stempel itu. Akhirnya di stempel pakai kuku, kemudian wa yu'allikuha fi unukihi ila yaumil qiyamah. Kemudian itu kertas yang berupa amalan kebajikan, amalan kejahatan dikalungin di lehernya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itulah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Jadi sudah ditetapkan tuh, ya. Apa yang pernah dilakukan berupa kebaikan, berupa kejahatan, digantungin fi unukihi, di lehernya si mayit. Setelah itu baru datang apa? Malaikat munkar dan nakir. Jadi malaikat Ruman dulu yang datang ini. Setelah beres malaikat Ruman, kemudian datang malaikat munkar dan nakir. Bagaimana keadaannya tuh?
Malaikat munkar dan nakir ini wayatiyanihi min kibali ra'sihi. Malaikat munkar dan nakir bakal datengin min qabili ra'sihi, dari arah kepala si mayit bakal datang dia. Didudukin gitu. Dia datang tuh dia ke arah palanya tuh. Ya. Tapi apa? Wa taqulus salatu. Salat yang dulu pernah kita lakukan di alam dunia bakal ngomong. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat yang 5 waktu itu bakal ngomong. La tatiyahu min kibali gitu. Tolong malaikat nih, kedua malaikat munkar dan nakir, jangan engkau datangi dari arah sebelahku ini. Arah kepalaku jangan engkau datangi. Kenapa demikian? Kata si salat, farubba salatin sallaha fil laili wan nahar. Berapa banyak salat yang telah dia lakukan, dikerjakan di alam dunia, baik malam ataupun siang. Jangan engkau datangi arah kepala si mayit. Thumma yatiyanihi min kibali rijlaihi. Kemudian setelah malaikat munkar dan nakir dia datangi kepala, di arah kepalanya nggak bisa. Kemudian itu malaikat munkar dan nakir dia datang dari arah kedua kaki si mayit. Ya. Tapi apa ketika itu kedua kaki dapat mengatakan dengan izin Allah Ta'ala, la ta'tiyahu min kibalina. Malaikat Allah, jangan engkau datang ke arah kami. Faqad kana yamshi bina ilal jamaah. Karena dulu ini kaki aku ini nih, kaki si mayit ini dulunya pernah dilangkahkan, digerakkan ke masjid, ke musola untuk mengerjakan, melaksanakan sholat berjamaah. Jadi nggak ditanya, dia nggak berani dia lewat arah situ, arah kakinya itu. Lantas lewat mana itu malaikat? Fayatiyanihi an yaminihi. Datang malaikat itu dari arah sebelah kanan deh. Namun ketika dia datang dari arah sebelah kanannya, taqulus shadaqah. Itu sedekah yang pernah dikeluarkan di alam dunia. Dia mengatakan la ta'tiyahu min kibali. Jangan engkau datang dari arah sebelahku ini, sebelah kanan. Faqad kana yatasaddaqu bi, karena dia dulu di alam dunia pernah bersedekah. Kagak jadi datang ke arah sebelah kanan. Datang lagi ke arah yang sebelah kiri. Ketika ada arah ke sebelah kiri, itu malaikat puasa ngomong. Yang dulu pernah dia berpuasa di alam dunia. La ta'tiyahu min kibali. Jangan engkau datang dari arah sebelahku. Kata itu puasa. Kenapa demikian? Faqad kana yaju'u wa ya'tashu. Karena dulu di alam dunia dia pernah lapar dan juga dia pernah dahaga karena berpuasa. Akhirnya bagaimana setelah itu? Fayastayqizu kama yastayqizun naim. Akhirnya itu si mayit bangun. Kama yastayqizun naim, seperti bangunnya orang yang tidur. Ketika itu bangun si mayit bakal mengatakan, madza turidani minni, apa yang kalian berdua kehendaki dari diriku? Itu malaikat bakal ngomong, nuridu minka tauhidallahi ta'ala. Kami ingin menanyakan kepada engkau mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat mengatakan demikian, itu si mayit bakal ngomong, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bakal jawab begitu.
Ditanya oleh malaikat, madza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bagaimana pendapatmu mengenai hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si mayit yang tadi dia bakal mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata si mayit, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, beliau itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Nah, setelah mendengarkan jawaban seperti itu kedua malaikat bakal mengatakan, istamu'minan wa muttamu'minan. Kalau begitu engkau hidup dalam keadaan mukmin, wa muttamu'minan, dan juga engkau mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, makanya ini yang kita kerjakan di alam dunia nih, kita ngaji, kita sedekah, kita puasa, kita sholat berjamaah, semuanya nggak ada sia-sianya. Itu semua akan meringankan kita, akan membantu kita ketika datang dua malaikat ingin menanyakan kepada kita. Nah, ini yang kita Yang kita yakini. Jadi semuanya itu tentunya akan diminta pertanggungjawaban. Ya, sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, di alam barzah, akan ditanya terlebih dahulu oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, ini yang harus kita imani. Nah, ini keterangannya masih panjang masalah mengenai pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Nah, insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-laghzar fatub 'alaina tawba taghsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه حبيب إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.